Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Citra Rizky Lestari selaku dosen pembimbing bahasa Indonesia dan teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada perkuliahan malam hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah bahasa Indonesia baku. Perkenalkan, nama saya Siti Widya Sinta sebagai moderator dan serta 4 rekan saya yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama Mbak Isna Hoirunisa dengan NIM 2102036046, Mbak Nur Hijratun Nafiah dengan NIM 2102036049, Pipit Nurwaningsi 2102036067, dan Mbak Yuyum Hairuyumiyah dengan NIM 2102036069. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya penyampaian dan penyajian materi, saya persilakan untuk Mbak Pipit membacakan materi yang pertama. Saya, Pipit Nurwaningsi, akan menjelaskan mengenai materi pertama, yaitu pengertian bahasa baku dan fungsi dari bahasa baku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau sering kita sebut dengan KBBI, edisi keempat disebutkan bahwa bahasa baku adalah pokok, utama, tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas dan kualitas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan atau standar. Sedangkan menurut Hoir, dalam karyanya menjelaskan bahwa bahasa baku itu sendiri adalah salah satu ragam bahasa yang dijadikan pokok dan dasar ukuran atau yang dijadikan sebagai standar. Nah, untuk kata atau bahasa baku itu sendiri adalah sebuah kata yang lazim dipergunakan dalam situasi formal atau resmi. Misalkan dalam pembuatan surat menyurat dinas, perundang-undangan, dalam pidato dan acara atau situasi resmi lainnya. Dan untuk dalam penulisan kata atau bahasa baku itu disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang telah dibakukan atau sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Untuk mengetahui apakah kata itu atau kata tersebut baku atau tidak, bisa kita lihat dari segi lafal, ejaan, gramatikal, dan kenasionalan kata itu dalam pengucapan atau dalam penulisannya. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari bahasa baku. Menurut Widakdo, fungsi bahasa baku dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu digunakan dalam wacana teknis, contohnya pada makalah, skripsi, proposal penelitian, dan karya ilmiah. Yang kedua, yaitu digunakan sebagai sarana komunikasi resmi, seperti pada pembuatan surat keputusan, perundang-undangan, dan sertifikat. Yang ketiga, digunakan dalam pembicaraan di depan umum yang bersifat keilmuan. Contohnya adalah pada saat pembelajaran, perkuliahan, seminar, dan sejenisnya. Dan yang terakhir, yaitu digunakan untuk kita berbicara dengan orang yang kita hormati dan pada orang-orang yang akrab dengan kita atau baru kita kenal. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa baku secara umum. Fungsi bahasa baku secara umum terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sebagai pemersatu. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, agama, dan bahasa. Dan dengan bahasa baku tentunya akan mempermudah kita dalam berkomunikasi dengan orang-orang atau masyarakat sekitar kita yang bahasanya berbeda dengan kita. Yang kedua yaitu sebagai pemberi kekhasan.
Bahasa baku dijadikan pembeda bahasa kita dengan bahasa-bahasa di negara-negara lain. Oleh karena itu, bahasa baku dijadikan sebagai ciri khas bagi negara kita. Yang ketiga, yaitu sebagai pembawa kewibawaan. Tentunya, dalam pengaplikasian penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari, wabil khusus saat kita berkomunikasi dengan orang-orang yang belum akrab atau baru kenal dengan kita, akan menambahkan dan menghadirkan rasa kekaguman kepada diri kita dalam penggunaan bahasa baku itu sendiri. Yang terakhir yaitu sebagai kerangka acuan. Maksudnya bagaimana? Bahasa baku kita gunakan sebagai salah satu bentuk antisipasi kita dalam berkomunikasi dengan orang lain agar tidak menyakiti hati orang-orang yang kita ajak komunikasi tersebut, sebagai norma dan sebagai kaidah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Yuyum Khoyumiyah. Kepada Mbak Yuyum Khoyumiyah saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Pipit, yaitu mengenai contoh kalimat baku dan contoh kalimat tidak baku. Di sini ada 9 contoh kalimat bakunya. Yang pertama yaitu minuman itu mengandung racun. Kalimat tidak bakunya, dalam minuman itu mengandung racun. Kalimat baku yang kedua, bahasa Inggris perlu diajarkan kepada para siswa. Kalimat tidak bakunya, para siswa perlu diajar bahasa Inggris. Kalimat baku yang ketiga, kejadian itu menunjukkan pekerjaannya tidak beres. Kalimat tidak bakunya, dengan kejadian itu menunjukkan pekerjaannya tidak beres. Kalimat baku yang keempat, karena tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama. Kalimat tidak bakunya, karena ia tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama. Kalimat baku yang kelima, ayah sudah menantimu sejak pagi. Kalimat tidak bakunya, ayah sudah menantimu sejak dari pagi. Kalimat baku yang keenam, banyak penonton kecewa dengan acara yang disajikan. Kalimat tidak bakunya, banyak penonton-penonton kecewa dengan acara yang disajikan. Kalimat baku yang ketujuh, tindak kekejaman, kekerasan, dan penindasan adalah perbuatan tidak terpuji. Kalimat tidak bakunya, tindak kekejaman, kekerasan, dan menindas adalah perbuatan tidak terpuji. Kalimat baku yang kedelapan, ayah menolong anak itu dengan menuntunnya ke pinggir jalan. Kalimat tidak bakunya, ayah menolong anak itu dengan dituntunnya ke pinggir jalan. Kalimat baku yang kesembilan yaitu harga BBM dibekukan atau dinaikkan secara luas. Kalimat tidak bakunya, harga BBM dibekukan atau kenaikan secara luas. Slide yang selanjutnya yaitu tentang sifat bahasa baku beserta contoh penggunaannya dalam lingkungan akademis. Menurut Mulyono tahun 1998 halaman 13-14 dalam penggunaannya bahasa baku memiliki 3 sifat utama, yaitu 1. Kemantapan dinamis, cendekia, dan penyeragaman kaidah. 1. Kemantapan dinamis, contohnya kata yang berlawanan kata SP bila diberi imbuhan akan luluh kecuali kluster atau double konsonan, dan kata serapan. Contohnya kata me plus kata sapu menjadi menyapu bukan mesapu. Kata me plus kata sukses jadinya menyukseskan bukan mesukses. Kata me plus curi menjadi kata mencuri bukan mecuri. Kata me plus pesona menjadi memesona, bukan mepesona. Kata me plus traktir menjadi mentraktir, bukan metraktir. Yang kedua, yaitu sifat cendekia. Contohnya, kalimat yang tidak cendekia. Cendekia sebagai berikut. Rumah sang jutawan yang aneh akan dijual. Fase rumah sang jutawan mengandung konsep ganda, yaitu rumahnya yang aneh atau sang jutawan yang aneh. Dengan demikian, kalimat itu tidak memberikan informasi yang jelas. Agar menjadi cendekia, kalimat tersebut harus diperbaiki sebagai berikut. Menjadi, rumah aneh milik sang jutawan akan dijual, atau rumah milik sang jutawan aneh akan dijual. Yang ketiga, sifat yang ketiga yaitu penyeragaman kaidah. Contohnya, pada saat pelayanan kapal terbang dianjurkan untuk memakai istilah pramuniaga dan pramuniagari.
Andai kata ada orang yang mengusulkan bahwa pelayan kapal terbang disebut steward atau stewardess dan penyerapan itu seragam, kata itu menjadi ragam baku. Akan tetapi, kata steward dan stewardess sampai saat ini tidak disepakati untuk dipakai. Yang timbul dalam masyarakat ialah pramuniagara dan pramuniagari. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Vivi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ciri bahasa baku beserta contoh. Ciri yang pertama yaitu tidak dipengaruhi bahasa daerah. Contohnya, kata baku saya, kata tidak baku gue. Contoh yang kedua ada kata baku ayah, kata tidak baku bokap. Ciri yang kedua yaitu tidak dipengaruhi bahasa asing. Contoh, kata bakunya banyak guru, kata tidak bakunya banyak guru-guru. Ciri yang ketiga yaitu bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Contohnya, bentuk baku bagaimana, bentuk tidak baku gimana. Ciri yang keempat adalah pemakaian imbuhan secara eksplisit. Contoh, bentuk bakunya anak itu menangis, bentuk tidak bakunya anak itu nangis. Ciri yang kelima yaitu pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Contoh, bentuk baku siapa namamu, bentuk tidak bakunya siapa namanya. Ciri yang keenam adalah tidak mengandung makna ganda, tidak rancu. Contoh, bentuk baku menghemat waktu, bentuk tidak baku mempersingkat waktu. Ciri yang ketujuh, tidak mengandung arti pleonasme. Contoh, bentuk baku para juri, bentuk tidak baku para juri-juri. Ciri yang kedelapan yaitu tidak mengandung hiperkorek. Contoh, kata bakunya khusus, kata tidak baku khusus. Kemudian ciri yang kesembilan yaitu ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang paling sedikit memperlihatkan ciri kedaerahan. Ciri yang ke-10 yaitu sistem bunyinya lebih kompleks. Dan ciri bahasa baku yang terakhir adalah bahasa baku cenderung juga berbeda dari bahasa non-baku dalam hal kaidah pemberian. Dari bahasan yang kita presentasikan pada malam ini adalah berdasarkan hal yang sudah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kata baku adalah kata-kata yang sesuai atau terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku ini memiliki berbagai fungsi seperti pemersatu, pemberi kekhasan, pemberi kewibawaan, serta sebagai acuan. Kata baku dalam bahasa Indonesia membuat bahasa Indonesia menjadi kuat kedudukannya karena kata baku tidak mengubah struktur bahasa Indonesia, sehingga mudah dijadikan alat komunikasi antar masyarakat atau antar suku di Indonesia. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.